Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian antakmala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah mengetahui bersama bahwasanya kita berada di hari-hari yang paling mulia di atas muka bumi ini. Rasul SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyami al-ashar." Tidak ada hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita terus mengingatkan diri kita dan kepada kaum muslimin tentang kemuliaan hari-hari yang sekarang kita berada di dalamnya. Dan bahkan Rasul mengatakan a'zamul ayyam indallah yaumun nahar wa yaumul qar. Bahkan hari yang paling mulia di atas muka bumi ini, di dunia ini adalah hari penyembelihan hewan korban tanggal 10 Dzulhijjah dan juga hari-hari at-tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, mari kita menyambut hari-hari yang mulia ini dengan beramal soleh. Dan kata para ulama, kenapa hari-hari ini dikatakan hari yang paling mulia? Karena di hari-hari ini terkumpul berbagai macam amalan yang disyariatkan oleh Allah, bahkan sebagiannya tidak ada kecuali di hari-hari ini, seperti ibadah haji dan juga penyembelihan hewan korban. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, ini kesempatan emas untuk kita meraih banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal yang disyariatkan yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasul SAW mengatakan, perbanyaklah berzikir kepada Allah, minat takbir, wa tahlil wa tahmid, memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, dan juga tahlil, la ilaha illallah. Dan bahkan Allah berfirman tentang orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, wa yadhkur smallah fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Kata Abdullah bin Abbas, yaitu di hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan diriwayatkan oleh Mujahid, seorang ulama tabi'in, bahwasanya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yadkhulani suq fayukabbiran. Mereka berdua masuk pasar dan bertakbir, mengumandangkan takbir di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan di antara lafaz takbir yang disyariatkan dikumandangkan di hari-hari seperti ini, seperti yang sudah masyhur ketika Idul Fitri, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini salah satu yang dicontohkan oleh para ulama salaf dengan mengumandangkan takbir yang disebut sebagai takbirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Intinya hari-hari ini hari untuk kita banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara yang disyariatkan di hari-hari seperti ini, yaitu mempersiapkan diri melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan sebagai seorang muslim yang bijak, harus dia tahu ilmunya. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Sebelum kita beribadah menyembelih hewan kurban, harus tahu terlebih dahulu apa saja ajaran Rasul SAW tentang masalah penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, ma'asal muslimin, dimulai dengan awal masuknya bulan Dzulhijjah. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kata Rasul SAW, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih hewan kurban, maka jangan dia mencukur rambutnya dan tidak boleh memotong kukunya. Dalam hadis ini ada banyak pelajaran, di antaranya bahwasanya penentuan bulan Hijriyah, bulan Dzulhijjah khususnya, penentuan nanti berkaitan dengan puasa Arafah dan juga Idul Adha berkaitan dengan ru'yatul hilal. Sekali lagi Rasul mengatakan, jika kalian melihat hilal, penentuan Arafah, penentuan Idul Adha sama dengan awal Ramadan, awal Syawal, harus dengan ru'yatul hilal, bukan dengan al-hisab. Sekali lagi Rasul mengatakan, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, maka syariat-syariat ini berkaitan erat dengan ru'yatul hilal, bukan dengan al-hisab. Kemudian ma'asal muslimin, kata Rasul, kalau sudah masuk awal Dzulhijjah dan ada seorang dari kita sudah berkeinginan untuk menyembelih, maka dilarang memotong kukunya, mencukur rambutnya. Namun kata para ulama, seandainya sudah terlanjur, dia tidak tahu hadis ini, maka lanjutkan dia untuk menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah. Namun banyak bertobat, beristighfar kepada Allah karena dia telah melanggar sunnah Rasulullah SAW. Kemudian orang yang mau menyembelih hewan kurban, ketika dia membeli hewan kurban, harus dia juga teliti. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam membeli hewan kurban harus menelitinya terlebih dahulu, sebagaimana Rasul memerintahkan sahabat untuk meneliti bagaimana matanya, bagaimana telinganya, karena Rasul mengatakan arba'un la tajuzu fil adhahi.
ada 4 binatang yang tidak boleh disembelih di waktu Idul Adha. Yang pertama kata Rasul, al-awra al-bayin awaruha, yang cacat matanya dan sangat parah, yang sangat terang benderang ya cacatnya tersebut. Kemudian yang kedua, al-maridatu al-bayin maraduha, yang sakit parah, yang jelas-jelas nampak sakitnya. Dan yang ketiga, al-arja allati al-bayin dil'uha, binatang yang pincang, yang jelas pincangnya. Dan yang keempat kata Rasul, yang al-kasir allati la tumki, yang kurus kering, yang sangat amat kurus, nampak kurusnya. Maka seseorang yang mau beribadah kepada Allah harus cari yang paling afdal. Apa yang paling afdal? Kata para ulama, bahwasanya yang afdal yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dari memilih binatang yang warnanya paling banyak putihnya. Doha Rasulullah SAW al-kabsyaini al-amlah ini. Kata para ulama, Rasul menyembelih 2 binatang, yaitu kambing kibas yang warnanya putih, meskipun ada sedikit hitamnya di matanya, di kakinya, namun warna dasarnya itu putih. Ini kalau bisa, ini yang dianjurkan, yang paling afdal. Kemudian yang paling afdal, yang paling gemuk, sebagaimana firman Allah, wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan dalam hati. Kata para ulama salaf, mengagungkan syiar Allah yaitu dengan mencari hewan-hewan korban yang paling gemuk, yang paling besar. Ini sekali lagi yang Rasul ajarkan, dari meneliti hewan korban yang mau dibeli, ditambah lagi usia hewan tersebut. Dan kata para ulama, meskipun ada khilaf, yang paling rajih wallahu alam, kalau domba itu sudah usia setahun lamanya, masuk usia kedua. Kalau kambing kacang yang bukan domba, itu menurut yang rajih sudah 2 tahun usianya. Kemudian kalau sapi sudah 2 tahun usianya, kalau unta 5 tahun usianya. Ala khilaf baina al ulama. Namun sekali lagi harus betul-betul seorang yang mau menyembelih, beribadah dengan menyembelih korban di atas ilmu, di atas dalil. Sekali lagi kata Imam Bukhari, al ilmu qoblal qoli wal amal. Kemudian kalau pas waktu penyembelihannya, maka ingat firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Jangan sampai kita menyembelih sebelum kita salat Idul Adha. Dan ingat, Idul Fitri, Idul Adha ikut pemerintah kaum muslimin, sebagaimana ini yang tercantum dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasalah khalfa kulli barin wa fajirin. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ulama ahli sunnah yang hidup di abad kedua Hijriah, bahwasanya wahai Syu'aib, wahai muridku, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat salat bersama waktunya dengan pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Ketika beliau ditanya lagi, as-salata kullaha, apakah setiap salat? Beliau mengatakan la, walakin salatal jum'ah wal idain, namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha bersama waktunya dengan pemimpin kaum muslimin. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau mengatakan, wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal idain ma'a kulli amirin muslimin baron kana au fajiran. Ahlus sunnah ashabul hadis berpendapat salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin muslim yang baik maupun yang jelek. Maka ma'asal muslimin, harus betul-betul kita beribadah di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini
Kami hanya ingin mengingatkan kembali, ingin untuk napak tilas di zaman Rasulullah SAW. Di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, ada suatu hari yang Allah turunkan nikmat yang paling besar kepada umat ini. Ini juga kata ulama di antara yang menunjukkan awal 10 Dzulhijjah ini hari yang paling mulia, di antaranya karena Allah menyempurnakan agama Islam di tanggal 9 Dzulhijjah ketika haji perpisahannya Rasulullah SAW. Ketika Allah turunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Hadihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah nikmat Allah yang paling agung atas umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu Allah menyempurnakan agama Islam bagi mereka. Fala halala illa ma ahallahu, wala harama illa ma haramahu, wala dina illa ma syara'. Kata Imam Ibnu Katsir, maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul. Dan tidak ada syariat yang benar kecuali yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Yahudi di zaman para sahabat, mereka tahu tentang ayat ini. Sebagaimana kisah dialog antara seorang Yahudi dengan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi mengatakan, "Laqad nazalat alaikum ayah lau nazalat alaina ma'syaral yahud la takhadna dzalika idah." Kata orang Yahudi kepada Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang Yahudi mengatakan, "Sungguh telah turun atas kalian sebuah ayat. Seandainya turun kepada kami orang Yahudi, kami akan menjadikannya sebagai hari raya." Yaitu tadi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Kata Umar bin Khattab, kami tahu kapan ayat itu turun, yaitu Asyiyata Arafah, pada petang hari di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi nikmat Allah yang paling besar atas umat ini yang wajib disyukuri, yaitu dengan kita melaksanakan Islam ini, melaksanakan semua ibadah kita di atas ajaran Rasul, karena Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambahi lagi, tidak boleh mengadakan ajaran baru lagi setelah diturunkan wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikuti yang sudah ada ajarannya dan jangan berbuat yang baru, yang bid'ah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila wasna sinaba. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadal balada aminan wa sayra biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.